Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat bertemu kembali dengan anak-anakku sekalian, adik-adikku. Mudah-mudahan sehat selalu. Mari kita mengawali pelajaran ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian, insya Allah pada hari ini ketemu lagi dengan Bapak Pak Supriyatna, SPDI, dengan mata pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Insya Allah akan membahas tentang berbakti kepada orang tua atau birrul walidain. Ya, insya Allah, mari kita simak dulu landasan ayat suci Al-Quran di dalam surat Luqman, surat ke-31 ayat 13 ya, dan 14. Yang pertama, mari kita simak bersama surat Luqman ayat 13. Bapak sekali, kalian nanti diulangi sekali ya, baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Alhamdulillah, itu ayat ke-13-nya ya. Coba diulangi sekali lagi ya. Nah, setelah itu nanti kita lihat bacaan berikutnya ya. Boleh di ayat 14 kita baca bersama-sama lagi. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Nah, itu ayat yang ke-14-nya. Sekarang lihat di ayat 13, kita bahas dulu tajwidnya ya. Wa idz qala Luqmanu libnihi, lihat. Wa idz qaf itu panjang ya. Ada yang harus dibaca panjang. Wa idz qala Luqmanu, Luq itu qalqalah, mantul dibacanya. Manu, nah, itu mad tabi'i. Lib, nah qalqalah lagi. Nihi, nah itu mad silah qasirah 2 harokat, tahan dulu. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. Ya, panjang juga ya. Ya, bunayya, la panjang 2 harokat, tusyrik billah. Billah itu tarkik tipis, dibacanya billah tidak billah. Inna, tahan dulu nih, tahan dulu, ada gunah nun ditasdid, setiap ada nun ditasdid tahan dulu. Inna syirka lazulmun azim, lazulmun azim. Nah, azim ada mad ada di sukun, dibaca 2 sampai 6 karena di ayat penghujung kalimah ya. Coba dilihat ayat yang berikutnya ya, simak. Wa wasainal insana, wa wasainal, alif lam qamariyah, itu ada ikhfa, tahan dulu 2 harokat. Insana, sa-nya panjang mad tabi'i. Biwalidayhi, biwa ada mad tabi'i, tahan dulu 2 harokat. Biwalidayhi hamalathu mim ditasdid gunnah, tahan dengung dan 2 harokat. Ummuhu wahnan, wahnan idhar ya, tanwin fathah menghadapi ain. Wahnan ala, nah ada tanda panjang 2 harokat. Wahniu idgham ya, pakai gunnah, idghamnya idgham gunnah, wawunya tahan 2 harokat. Wahniu wa fisalu fi amain. Nah, wa fisal, nah, tahan dulu 2 harokat panjang. Wa fisaluhu fi amain. Nah, fi panjang juga, panjang 2 harokat. Anishkurli, li mad tabi'i panjang lagi 2 harokat.
Panjang ada mad tabi'i, lidaika ilayyal masyir. Nah, ilayyal alif lamnya alif lam qamariyah, masyirnya mad adid disukun 2 sampai 6 harokat. Ayo kita baca bareng dari ayat pertama ya, 13 14. Mulai lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wa wasayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkur li wa liwalidayka ilayyal masyir. Alhamdulillah, nanti tolong diulang-ulang di rumah, dibaca, dipahami ya. Sekarang insya Allah mari kita memahami arti dari ayat ini. Lihat, simak kembali anak-anak sekalian ya. Wa idz qala Luqmanu libnihi, wa idz dan ingatlah, qala ketika berkata Luqman libnihi kepada anaknya, wa huwa ya'izuhu dan beliau memberi nasihat, pelajaran untuk anaknya. Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau sekali-kali menyekutukan Allah, berbuat musyrik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya perbuatan musyrik menyekutukan Allah termasuk dosa kezaliman yang sangat besar. Ya, itu ayat yang ke-13. Sekarang lihat ayat yang ke-14-nya. Wa wasainal insana, aku telah wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik biwalidayhi kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu, ibunya telah mengandung, wahnan ala wahnin, dalam keadaan susah payah. Wa fisaluhu fi amain, dan menyapihnya, menyusuinya selama 2 tahun lebih. Anishkurli, dengan harapan kalian bersyukur kepadaku, kata Allah. Wali walidaika, dan kepada kedua orang tuamu. Ilayyal masyir, dan kepadakulah engkau akan dikembalikan. Nah, anak-anakku sekalian, ayat yang ke-13 tadi menjelaskan bahwa pertama, kita tidak boleh musyrik kepada Allah. Ya, kenapa tidak boleh musyrik kepada Allah? Karena yang menciptakan kita adalah Allah, yang memberi rezeki Allah, yang menghidupkan dan mematikan Allah, yang menciptakan alam semesta dan jagat raya ini adalah Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, tidak ada ilah sesembahan selain Allah. Maka jangan sekali-kali musyrik kepada Allah. Kenapa tidak boleh musyrik? Pertama, musyrik itu termasuk dosa yang sangat besar di antara dosa-dosa yang besar. Merupakan dosa yang pertama yang sangat besar. Nauzubillahi min dzalik. Dan kalau kita tidak sempat taubat, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan musyrik kepada Allah. Jangan musyrik, la tusyrik billah, la tusyrik billah. Ini wasiat Luqman, seorang ayah, mewasiatkan, memberi pelajaran, nasihat kepada anaknya. Jangan sampai berlaku musyrik kepada Allah dalam beribadah, dalam ritual, dalam apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Jangan sekali-kali menyekutukan Allah, mempercayai hal-hal yang tidak ada dalil sesuai Al-Quran dan sunnahnya, pergi kepada hal-hal yang tidak bermanfaat, yang dianggap keramat, Masya Allah, kepada dukun, kepada gunung, kepada lautan, kepada angkasa, batu, pohon, benda-benda purbakala, keris, batu, ataupun apa itu. Jangan sampai kita menimbulkan menjadi orang-orang yang musyrik. Puncaknya kita musyrik kepada Allah, menjadi penyembah syaitan. Nauzubillahi min dzalik. Ya, maka kita pahami pesan yang pertama, jangan musyrik menyekutukan Allah. Yang kedua, di surat Luqman ayat 14 kita diajarkan, ya, setelah beribadah kepada Allah dengan benar, tidak menyekutukan Allah dengan benar, subhanallah, tidak berbuat musyrik sedikit pun. Wa wasainal insana biwalidayhi,
telah diwasiatkan, diperintahkan ke manusia harus berbuat baik kepada manusia. Nah, ini sesuai dengan materi kita, yaitu berbuat baik kepada orang tua yang disebut dengan birrul walidain. Kenapa harus birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua? Hadirnya kita di dunia ini dikarenakan wasilah ada ibu dan bapak. Subhanallah. Dan al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Subhanallah. Dan bapak, kemuliaan kita ada di bapak. Maka ada istilah Sundanya gitu, gini. Lamun munjung tongka gunung, muja tongka sagara, munjung kuduka nu maha agung, ku ngamuliakeun nu jadi indung. Mulia naon nu kaduana tong muja ka sagara tapi kedah ngamuliakeun ngamumule kanu jadi bapa, malah mandar menang ridona Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di ayat ini dijelaskan ibu hammalatsu ummuhu wahnan ala wahnin. Hadirnya kita adalah lahir proses dari seorang ibu dan ayah dikandung ya 9 bulan lebih 10 hari, lalu melahirkan antara hidup dan mati, berat, susah, payah. Subhanallah, perjuangan seorang ibu menaruhkan nyawa demi kita supaya bisa lahir ke dunia. Wahnan ala wahnin. Maka jangan sekali-kali kita menyakiti ibu kita. Tidak boleh kita menyinggung perasaannya, tidak boleh menghinakannya, tidak boleh, Masya Allah, hal-hal yang dapat durhaka orang tua, muncul emosi amarahnya. Jangan sampai seperti itu. Ambil kita rahman rahimnya, kasih sayangnya, supaya turun rahman rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, perjuangan seorang ibu, wa fisaluhu fi amain, menyapih, menyusui sampai 2 tahun lebih. Kalau di ayat yang lain sampai 30 bulan sempurna, 2 tahun setengah. Masya Allah, perjuangannya, darahnya, air asinya kita sadap. Masya Allah, saripati makanannya, belaan sendirinya tidak memiliki, tapi luar biasa subhanallah pengorbanan seorang ibu demi untuk anaknya. Begitupun ayah, luar biasa pengorbanannya demi untuk anak, meskipun tidak memakai, tidak mementingkan diri sendiri, yang penting anak subhanallah didahulukan. Tujuannya apa? Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, anishkurli, bersyukurlah kepada Allah. Tadi bersyukur kepada Allah, jangan musyrik kepada Allah, beribadahlah kepada Allah. Wali walidaika, dan bersyukurlah kepada orang tua, berbuat baik. Bagaimana nih orang tua yang menyuruh kepada kemungkaran? Tetap ma'rufan, ya, kita harus berbuat ma'ruf kepada mereka. Wasahibuhum bil ma'ruf, wasahibuhum bil ma'ruf. Kita harus bergaul dengan mereka, meskipun misalkan kita ditakdirkan lahir dari seorang ibu dan bapak yang non muslim, beda akidah, tetapi tetap harus berlaku baik. Mudah-mudahan dengan kebaikan kita, orang tua kita, ibu bapak kita masuk kepada akidah yang kita yakini, menjadi orang-orang yang beribadah kepada Allah, bertauhid kepada Allah, memeluk agama Islam. Wali walidaika, bersyukurlah dengan adanya orang tua, ibu kita, ayah kita, harus bersyukur, jangan dibandingkan dengan yang lain. Allah menakdirkan itu yang terbaik untuk kita. Ilayyal masyir, dan semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatunya insya Allah yang kita lakukan sebagai anak, kalau berbakti kepada orang tua, akhir dari kebaikan akan berbuah kebaikan juga. Insya Allah satu dosa yang akan kita ketahui yang tunai di dunia adalah ketika seorang anak durhaka kepada orang tuanya, akan tunai diperlihatkannya selama hidupnya di dunia. Jangan seperti itu. Maka akhir dari pertemuan ini, kesimpulannya, ridullah fi ridul walidin. Ridhonya orang tua, ridhonya Allah, ridhonya Allah ada di ridho ibu bapak. Wa syuhtullah fi syuhtil walidin. Dan murkanya Allah ada di murkanya orang tua. Semoga engkau menjadi anak yang soleh dan solehah, beribadah kepada Allah, berbakti, dan membawa manfaat untuk diri sendiri, keluarga. Dan ingat, berbuat baiklah sampai kalian mengantarkan orang tua kalian menjadi ahli surga. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Demikian pemaparan materi pada hari ini, berbuat baik kepada orang tua. Mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Tetap semangat ya, semangat juara ya, dan kalian mudah-mudahan menjadi orang-orang yang dipilih, yang bisa selamat di dunia dan selamat di akhirat. Sukses selalu ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Tolong untuk disimak kembali ayat-ayat yang tadi, dipelajari dan dipahami. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya kalian sudah paham. Terima kasih. Mudah-mudahan ada barokah.
berikutnya. Billahi bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.